warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan praktek uji coba bioteknologi membuat tape singkong. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami, nama saya Febiana Martotalin. Saya Gilang Pula Ramadan. Saya Nadia Safwan Riani. Saya Najma Sakarusti. Saya Aziza Nurikasya. Saya Muhammad Fikri. Selamat menonton! Sejarah bioteknologi. Bioteknologi, sebuah bidang ilmu yang menggabungkan biologi dan teknologi, telah memainkan peran penting dalam peradaban manusia selama ribuan tahun. Awal mula bioteknologi dapat ditelusuri kembali ke praktik-praktik kuno seperti fermentasi yang digunakan untuk membuat makanan dan minuman seperti roti, bir, dan anggur. Proses fermentasi ini memanfaatkan mikroorganisme untuk mengubah bahan baku menjadi produk yang diinginkan. Pada abad ke-19, Louis Pasteur, seorang ilmuwan Prancis, membuat terobosan penting dalam pemahaman tentang mikroorganisme dan peran mereka dalam fermentasi. Penemuan Pasteur membuat jalan bagi pengembangan teknik-teknik baru dalam bioteknologi, termasuk sterilisasi dan pasteurisasi, yang merevolusi produksi makanan dan minuman. Abad ke-20 menyaksikan kemajuan pesat dalam bioteknologi, terutama dalam penemuan struktur DNA oleh James Watson dan Francis Crick pada tahun 1953. Penemuan ini membuka pintu bagi rekayasa genetika yang memungkinkan para ilmuwan untuk memodifikasi organisme hidup untuk tujuan tertentu. Rekayasa genetika telah diterapkan dalam berbagai bidang, termasuk pertanian, kedokteran, dan industri. Salah satu tonggak penting dalam sejarah bioteknologi adalah pengembangan teknologi DNA rekombinan pada tahun 1970-an. Teknologi ini memungkinkan para ilmuwan untuk menggabungkan DNA dari organisme yang berbeda, menciptakan organisme transgenik dengan sifat-sifat baru. Organisme transgenik telah digunakan untuk menghasilkan obat-obatan, vaksin, dan tanaman pangan yang lebih baik. Bioteknologi terus berkembang pesat di abad ke-21 dengan kemajuan dalam bidang-bidang seperti genomik, proteomik, dan biologi sintesis. Teknologi-teknologi ini memungkinkan para ilmuwan untuk memahami dan manipulasi sistem biologis dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bioteknologi ini memiliki potensi untuk mengatasi berbagai tantangan global, termasuk penyakit, kelaparan, dan perubahan iklim. Masa depan bioteknologi tampak cerah dengan potensi untuk membawa perubahan transformatif dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Namun, penting untuk diingat bahwa bioteknologi juga menimbulkan pertanyaan etika dan keamanan yang perlu dipertimbangkan dengan cermat. Dengan pengelolaan yang bijaksana, bioteknologi dapat menjadi kekuatan yang kuat untuk kebaikan, meningkatkan kesehatan manusia, melestarikan lingkungan, dan menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan. Proses fermentasi tape singkong. Tape singkong adalah makanan fermentasi tradisional yang populer di Indonesia. Proses pembuatannya melibatkan bioteknologi sederhana, yaitu pemanfaatan mikroorganisme untuk mengubah singkong menjadi produk dengan rasa dan tekstur yang khas. Mikroorganisme utama yang berperan dalam fermentasi ini adalah ragi, terutama Saccharomyces cerevisiae yang mengubah karbohidrat dalam singkong menjadi alkohol dan asam organik. Proses pembuatan tape singkong dimulai dengan pemilihan singkong yang berkualitas baik. Singkong kemudian dikupas, dicuci, dan dikukus hingga setengah matang. Setelah dingin, singkong ditaburi dengan ragi yang telah dihaluskan. Ragi mengandung mikroorganisme yang akan memulai proses fermentasi. Singkong yang telah ditaburi ragi kemudian dibungkus dengan daun pisang atau wadah tertutup lainnya dan disimpan selama 2-3 hari. Selama proses fermentasi, Saccharomyces cerevisiae atau ragi mengubah pati dalam singkong menjadi glukosa, dan kemudian glukosa menjadi etanol atau alkohol dan karbon dioksida. Selain Saccharomyces cerevisiae, bakteri asam laktat juga berperan dalam menghasilkan asam laktat yang memberikan rasa asam segar pada tape. Proses fermentasi ini juga menghasilkan berbagai senyawa lain yang berkontribusi pada aroma dan rasa khas tape singkong. Bioteknologi dalam pembuatan tape singkong tidak hanya menghasilkan produk makanan yang lezat, tetapi juga meningkatkan nilai gizi singkong.
Proses fermentasi meningkatkan kandungan vitamin B dan asam laktat yang baik untuk kesehatan pencernaan. Selain itu, tape singkong juga mengandung probiotik alami yang bermanfaat bagi kesehatan usus. Pengembangan bioteknologi dalam pembuatan tape singkong terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi produksi. Penelitian terus dilakukan untuk menghasilkan strain ragi yang lebih unggul yang dapat menghasilkan tape dengan kualitas yang lebih baik dan waktu fermentasi yang lebih singkat. Selain itu, teknologi pengemasan juga dikembangkan untuk memperpanjang umur simpan tape singkong. Tape singkong adalah contoh sukses penerapan bioteknologi sederhana dalam pengolahan makanan tradisional. Dengan memanfaatkan mikroorganisme, singkong yang awalnya hanya bahan pangan biasa dapat diubah menjadi produk yang bernilai gizi tinggi dan memiliki cita rasa yang unik. Bioteknologi tidak hanya melestarikan warisan kuliner, tapi juga membuka peluang untuk mengembangkan produk makanan yang inovatif dan berkelanjutan. Sebelum kita memulai, kita akan menyebutkan alat dan bahan untuk membuat tape singkong. Yang pertama, terdapat panci. Yang kedua, ada singkong. Yang ketiga ada kompor. Yang keempat ada ragi tape. Yang kelima daun pisang. Pertama-tama, kupas kulit singkong. Lalu, cuci dengan air bersih. Masukkan air ke dalam panci kukus. Siapkan alat untuk mengukus singkong. Lalu nyalakan kompor dan tunggu hingga air mendidih. Setelah air mendidih, masukkan singkong ke dalam kukusan. Buka tutup kukusan dan periksa apakah singkong sudah lembek atau belum menggunakan garpu atau pisau. Jika belum, tunggu beberapa menit lalu cek kembali dengan cara yang sama. Jika sudah lembek, matikan kompor dan pindahkan singkong ke dalam wadah. Dinginkan singkong, lalu hancurkan ragi tape. Lalu selanjutnya kita akan membaluri singkong Dengan ragi tape. Siapkan wadah yang sudah dilapisi dengan daun pisang. Setelah itu, masukkan singkong yang sudah dibaluri ragi ke dalam wadah yang sudah disiapkan. Daun pisang.
Setelah singkong ditutup dengan daun pisang, lalu ditutup dengan tutup wadahnya. Setelah itu dilakban ke seluruh wadahnya. Singkong didiamkan selama 3 hingga 4 hari. Oke teman-teman, hari ini adalah hari kedua kita mendiamkan tape singkong. Sekarang kami akan membuka tape yang sudah didiamkan. Hasil fermentasi tape singkong kita. Tapi bentukannya dari sini kita bisa lihat, kita tunggu sampai 3 hari lagi atau 4 harian ya. 3 days later. Tape singkong yang sudah saya buat tadi. Terima kasih sudah menonton. Sekian dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.